Salam, Horas, salam jumpa kembali saudaraku di akhir pekan ini di renungan kita pada hari ini. Apa kabar di akhir pekan ini saudaraku? Saya percaya kita selalu tetap semangat dan sehat-sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, di akhir pekan ini, kita terlebih dahulu memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan juga sumber inspirasi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di akhir pekan ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15, dikatakan demikian. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Inilah perjalanan Paulus di mana kapalnya terkandas ketika Paulus berlayar ke Roma, dan dikabarkan di sini diberitakan bahwa kapal mereka itu dilanda oleh angin timur laut dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Tetapi disinilah seorang Paulus dengan iman yang teguh, dia tidak panik, dia tidak menjerit-jerit ketakutan, tetapi apa katanya? Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ini berarti dia memiliki iman yang teguh. Dia tidak sekali lagi, dia tidak panik, dia tidak ketakutan, dia tidak menjerit-jerit ketakutan, tetapi membiarkan, katanya, membiarkan kapal kami terombang-ambing. Disinilah ada iman yang teguh. Meskipun kapalnya terombang-ambing oleh angin badai yang sangat kencang, tetapi dia percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Demikian juga lah kita, saudaraku, marilah kita di dalam ketenangan berserah diri kepada Tuhan, sekalipun kapal perjalanan kehidupan kita mungkin diombang-ambingkan oleh angin badai kehidupan ini. Marilah kita selalu tetap hidup berserah diri kepada Tuhan, dan jangan panik dan jangan gelisah. Ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita, dan disinilah kuasa Tuhan itu yang bekerja di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, sama seperti yang dialami oleh Paulus ketika dia berlayar ke Roma. Itu adalah cobaan yang sangat luar biasa. Kita bayangkanlah kapalnya diombang-ambingkan oleh angin. Saya pernah punya pengalaman ketika kami naposo dulu di Medan. Kami pergi berkunjung ke Samosir, kemudian kami pulang sudah malam menuju Medan, kemudian kami naik kapal karena kami harus pulang ke Medan karena ada teman-teman naposo yang harus bekerja besoknya. Kemudian di Danau Toba, di tengah danau itu datang hujan yang begitu lebat dan juga ada angin. Kami hanya pasrah, yang lain berteriak-teriak, yang lain bersembunyi ketakutan, dia hanya terduduk pasrah. Kemudian semua pada menangis. Tetapi seingat saya pada waktu itu, saya hanya berserah diri kepada Tuhan karena saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Badai itu pasti akan berlalu. Di saat teman-teman yang lain menjerit-jerit ketakutan, saya berdoa dalam hati, menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan seiring dengan perjalanan waktu, angin itu perlahan tapi pasti mulai reda, dan juga angin itu juga mulai reda, hujan juga mulai reda, dan perjalanan kapal kami bisa berlanjut sampai
ke Ajibata di Parapat. Nah, itulah pengalaman yang sangat luar biasa sebagaimana yang sudah dialami oleh Paulus ketika kapalnya dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan itu, dan mungkin goncangan itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa tenang, kita harus berpegangan kepada tiang atau apapun yang ada di kapal itu, karena bisa saja kita kalau tidak ada pegangan kita bisa kelempar ke sana kemari. Oleh karena itu saudaraku, ini adalah juga sekaligus menjadi gambaran dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, bisa saja angin badai kehidupan ini akan menggoncang kita, melemparkan kita ke sana kemari. Oleh karena itu, marilah kita selalu tetap berpegangan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup meredakan, yang sanggup untuk mengatakan kepada badai itu, diam, berhenti. Dia menghentak badai itu sehingga badai itu terdiam dan selamatlah perjalanannya menuju ke Roma. Demikian juga lah kita saudaraku, Tuhan pasti akan menghardik angin badai itu dalam perjalanan kehidupan kita. Yang penting adalah iman kita harus teguh, ya. Tuhan seolah-olah membiarkan hal itu bisa terjadi kepada kita untuk menguji sampai di mana ketahanan iman kita. Nah, Paulus di sini ketika dia berlayar ke Roma, imannya sangat teguh sekali. Dan di sini sangat luar biasa, dia mengatakan, kami membiarkan kapal kami terombang-ambing, membiarkan kapal kami. Nah, disinilah kita lihat, ya mungkin ada saja para penumpang di kapal itu ada yang berteriak-teriak, ada yang histeris, tetapi Paulus dengan tenangnya berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Itulah kita saudaraku dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, kita ini adalah ibarat sedang berlayar menuju menuju tepi pantai, tetapi mungkin di tengah laut, di tengah perjalanan kehidupan kita banyak gelombang, banyak angin. Tetapi percayalah saudara, kalau kita berpegangan kepada Tuhan Yesus, kita akan diberikan keselamatan dan ketenangan sehingga kita bisa sampai ke pelabuhan di mana kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dan percayalah kepada Tuhan, pasti badai itu akan berlalu dan Dia tidak akan membiarkan kita diombang-ambingkan dan mati begitu saja, tidak, karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami perjalanan Paulus ketika kapal yang membawanya dan juga yang lainnya Tuhan dihantam angin badai. Mereka membiarkan kapal itu terombang-ambing karena ada imannya, ada Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupannya. Demikian juga lah kami Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami, mungkin kapal kehidupan kami diombang-ambingkan oleh angin badai, entah apapun itu. Tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Kuatkan kami Allah Bapa di surga untuk selalu berpegangan kepada Yesus yang sanggup menghardik angin badai itu untuk berhenti, sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Berkatilah kami Tuhan, jemaat-Mu yang beraktivitas hari ini dimanapun mereka beraktivitas, apakah di rumah, di pesta, di gedung, di jalan, sedang bepergian atau liburan atau apapun itu. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, supaya mereka menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ya Allah Bapa di sorga, berilah kesembuhan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sakit dan kekuatan kepada saudara kami yang berkebutuhan khusus. Kiranya tangan Tuhan memberi pertolongan kepada kami. Inilah Allah, ya Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini karena kasih setiamu kepada kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan saudaraku di akhir pekan ini. Selalu tetap percaya kepada Tuhan Yesus, berpegangan kepada Tuhan yang sanggup menghardik angin badai kehidupan dalam perjalanan kita. Dan selalu tetap percaya kepada Dia. Dan selamat beraktivitas hari ini. Ingat, esok hari Minggu, jangan malas datang ke gereja. Datang beribadah, persiapkan hati dan pikiran untuk memuji
memuliakan dan mengagungkan Tuhan di dalam ibadah kita besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas.